Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani Andini dari kelas 12 MIPA 1 SMA Negeri 1 Rangkas Bitung, nomor absen 13. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan laporan hasil penelitian yang berjudul Pengaruh Cahaya Terhadap Pertumbuhan Kacang Tunggak sebagai tugas biologi yang diberikan oleh Ibu Ida Nurul Kifayati, MPD. Metode yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah bentuk pengamatan atau observasi langsung terhadap tumbuhan kacang tunggak yang mengalami dua perlakuan yang berbeda dan mencari tahu faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini saya lakukan di rumah tempat tinggal saya selama 15 hari pada tanggal 23 Juli sampai 7 Agustus tahun 2021. Saya melakukan penyiraman dan pengukuran 1 kali sehari setiap sore sekitar pukul 16.30 sampai 17.30. Pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan tanaman kacang tunggak. Latar belakang, kacang tunggak atau Vigna unguiculata elwab dari famili Leguminosae merupakan tanaman budidaya yang berasal dari daerah Afrika Barat dan Afrika Timur. Nama lain kacang tunggak di Indonesia terutama Jawa adalah kacang dadap, landes, otok, dan tolo. Kacang ini dapat dimanfaatkan menjadi kecambah, kecap, tempe, tauco, dal, tepung, dan keju. Tempe kacang tunggak mampu menurunkan tekanan dan kandungan glukosa darah serta mampu melemahkan zat penyebab kanker. Pertumbuhan adalah peristiwa perubahan biologis yang terjadi pada seluruh makhluk hidup berupa pertambahan ukuran volume, tinggi, dan massa yang bersifat irreversibel atau pertumbuhan yang sudah terjadi tidak akan kembali lagi. Kecepatan pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan sangat ditentukan oleh faktor-faktor pendukung, yaitu faktor internal yang berasal dari dalam tumbuhan dan faktor eksternal yang berasal dari luar tumbuhan. Hormon auksin adalah salah satu hormon yang dihasilkan oleh tumbuhan di jaringan meristem. Hormon ini termasuk ke dalam faktor internal. Kadar auksin dipengaruhi oleh cahaya matahari. Hormon auksin juga dapat berhubungan dengan salah satu faktor eksternal, yaitu cahaya, untuk memperkuat atau dapat memberi pengaruh yang saling berlawanan. Cahaya dapat mempengaruhi kerja auksin hingga dapat mempengaruhi kecepatan pertumbuhan tanaman. Untuk dapat lebih memahami bagaimana pengaruh cahaya terhadap kecepatan pertumbuhan tanaman, maka dilakukanlah penelitian ini. Rumusan masalah. 1. Bagaimana data hasil pengamatan dan penampakan tanaman kacang tunggak yang diberikan intensitas cahaya yang mencukupi? 2. Bagaimana data hasil pengamatan dan penampakan tanaman kacang tunggak yang tidak diberikan cahaya? 3. Apa pengaruh cahaya terhadap kecepatan pertumbuhan tanaman kacang tunggak? Tujuan. 1. Untuk mengetahui pengaruh intensitas cahaya terhadap kecepatan pertumbuhan dan perkembangan tanaman kacang tunggak. 2. Untuk mengetahui perbedaan yang terjadi pada kedua tanaman kacang tunggak yang diberi intensitas cahaya yang cukup dan yang tidak diberi cahaya. Manfaat. 1. Mengetahui pengaruh intensitas cahaya terhadap kecepatan pertumbuhan dan perkembangan tanaman kacang tunggak. 2. Mengetahui perbedaan yang terjadi pada kedua tanaman kacang tunggak yang diberi intensitas cahaya yang cukup dan yang tidak diberi cahaya. 3. Memperdalam pemahaman materi mengenai pertumbuhan dan perkembangan tanaman, terutama tanaman kacang tunggak. 4. Menambah wawasan dan pengetahuan tentang pertumbuhan dan perkembangan tanaman. 5. Sebagai bahan referensi bagi pembaca. 6. Sebagai sumber informasi dalam pengembangan teknologi pertanian. Kajian teori pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah peristiwa perubahan biologis yang terjadi pada seluruh makhluk hidup berupa pertambahan ukuran volume, tinggi, dan massa yang bersifat irreversibel. Pertumbuhan dapat diukur dan dinyatakan secara kuantitatif, sedangkan perkembangan adalah terspesialisasinya sel-sel menjadi struktur dan fungsi tertentu sebagai proses menuju tercapainya kedewasaan yang dapat dinyatakan secara kualitatif. Klasifikasi. Nama, kacang tunggak. Nama latin Vigna unguiculata atau Vigna sinensis. Kingdom Plantae. Subkingdom Viridiplantae. Infrakingdom Stretophyta. Superdivisi Embryophyta. Divisi Tracheophyta. Subdivisi Spermatophytina. Kelas Magnoliopsida. Superordo Rosanae. Ordo Fabales. Famili Fabaceae. Genus Vigna savi. Spesies Vigna unguiculata elwab. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Faktor eksternal. 1. Cahaya. 2. Nutrien dan air. 3. Suhu udara. 4. Oksigen. 5. Kelembapan. Faktor internal. 1. Gen. 2. Hormon yang terdiri dari hormon auksin.
yang berfungsi untuk merangsang pembelahan dan pemanjangan sel, giberellin berfungsi untuk menghilangkan sifat kerdil tanaman, sitokinin berfungsi untuk mematahkan dormansi biji dan pertumbuhan embrio, asam absitat berfungsi untuk mempercepat proses penuaan, dan etilen yang berfungsi untuk mempercepat pematangan buah. Proses penelitian, alat dan bahan. 1. 2 buah pot diameter 25 cm. 2. Kacang tunggak 10 biji. 3. Air. 4. Tanah. 5. Pupuk. 6. Pengukur berupa tali ukur atau mistar atau penggaris. 7. Kamera. 8. Buku catatan. Dan 9. Nomor tanda tanaman. Langkah kerja. 1. Siapkan bahan dan alat. 2. Rendam beberapa biji kacang tunggak selama 3-6 jam. 3. Ambil kacang tunggak yang berada pada posisi tenggelam karena menandakan kacang tunggak masih bagus untuk ditanam. 4. Siapkan 2 buah pot lalu isi dengan tanah. 5. Tanam 5 biji kacang tunggak di setiap pot. 6. Siram air ke dalam pot yang sudah ditanam kacang tunggak. 7. Letakkan salah satu pot di tempat yang langsung terkena cahaya dan yang satu lagi di tempat gelap. 8. Amati setiap hari pertumbuhan kacang tunggak dengan terus menyiramkan sedikit air setiap sore agar tetap lembab dan jangan lupa difoto sebagai bukti pengamatan. 9. Setelah sudah muncul kecambah, lakukan pengukuran setiap harinya di setiap pot kacang tunggak tersebut dan catat di buku catatan. Ini merupakan tabel hasil penelitian. Pengukuran tinggi tanaman yang dilakukan setiap sore hari dituliskan pada tabel penelitian ini. Dimulai dari tinggi awal 2 cm yang tumbuh di hari ketiga sampai mencapai 25 cm di tempat terang dan 32 cm di tempat gelap pada hari ke-15. Di tabel ini juga dituliskan rata-rata tinggi harian dan rata-rata tinggi selama 15 hari. Sama halnya dengan tabel hasil penelitian, grafik ini juga menjelaskan bahwa tanaman muncul ke permukaan pada hari ketiga dan terus melakukan pertumbuhan sampai hari akhir penelitian di hari ke-15. Kesimpulan. 1. Cahaya mempengaruhi pertumbuhan kacang tunggak. 2. Kacang tunggak yang ditempatkan pada tempat yang gelap pertumbuhannya lebih tinggi daripada di tempat terang dan melengkung ke arah cahaya. Hal ini disebabkan karena kacang tunggak pada tempat gelap mencari cahaya, sedangkan pada tempat terang hormon etilen sangat cepat berkembang, di mana hormon etilen fungsinya membuat batang lebih tebal dan menahan pemanjangan batang. Yang ketiga, kacang tunggak yang di tempat terang bertumbuh dan berkembang berwarna hijau cerah, daunnya lebar, batangnya tidak terlalu tinggi, dan akarnya cukup kuat. Saran saya adalah kita harus menjaga kelestarian tanaman karena kita menyadari bahwa tanpa tanaman, bumi kita tidak akan lebih baik dari sekarang. Dan juga sebaiknya dalam pemilihan biji kacang tunggak ini, para petani memilih kualitas kacang tunggak yang baik agar dapat menghasilkan kecambah yang baik pula. Di sini kita dapat melihat beberapa dokumentasi selama penelitian. Di hari ke-1, tanaman belum tumbuh karena baru melakukan imbibisi. Di hari ketiga, tanaman sudah terlihat bijinya merekah dan tampak plumula. Di hari keempat, batang mulai memanjang. Di hari kelima, batang bertambah panjang dan muncul daun. Di hari kelima sampai 15, batang terus bertambah panjang dan daun pun semakin banyak dan lebar. Berikut daftar pusaka yang menjadi referensi saya dalam menulis laporan hasil penelitian. Demikian presentasi laporan hasil penelitian saya, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.